maaf ya. April. Kita warnai aja. Minggu ini merah. Juli sampai 31, Pak. Itu tadi yang dilihat April. Oh ya, Juli 31 ya. Nih. Juli 31. 1 dari Jumat sampai 31 Minggu. Oke, Juli 31. Nah, ini kalau tabel itu sebenarnya memperindah aja. Ya, memperindah. Biar tampilannya lebih menarik mungkin ya. Anda bisa buat ya sesuai kreasi Anda saya kira ya. Kemudian kita lihat hari libur yang ada di bulan Juli. Hari libur di bulan Juli itu tanggal 9 itu adalah Idul Adha. Ya, kita beri keterangan. Ya, kalau contohnya kemarin kan seperti ini. Nah, kita buat aja tanggal uraian kegiatan hari efektif. Kita samakan. Kalau Anda nggak mau buat baru, ini tinggal Anda ganti. Ya, jadi ini misalkan ya saya ganti. Warnanya saya hilangi nih misalkan. Nah, gini kan. Ini diganti aja wis ya. Pak, kemarin sudah di-share ya, Pak Dimas ya? Sudah kayaknya yang. Ya, sudah. Yang template jenengan sudah, Pak. Ada. Nah, ini kita hapus aja berarti. Nah, hapus aja. Kita sesuaikan dengan penanggalan yang ada di tahun 2022. Mulai Jumat. Nah, gimana kalau kurang ya tinggal tambah aja satu sini. Ya, kita insert lagi. Begini. Satu. Nah, bisa jadi karena kemarin Anda sudah tanya, tahun awal pelajarannya dimulai di sini. Lalu kita lihat dari liburnya ada tanggal 9. Ya. Tanggal 9 ini libur. Ya. Kemudian tanggal 30 ini juga libur. Ya. Tanggal 9 itu kita geser berarti. Nah, tanggal 9 adalah hari libur, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tahun 1443 Hijriah. Ini berarti libur akhir Ramadan nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Terus tanggal 30 itu tahun baru Islam. 1444 Hijriah. Nah, sekarang kita lihat ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 ini ya, misalkan ini ya 1 sampai 5 ini adalah daftar ulang siswa baru ya, kita beri warna misalkan. Ya, misalkan hijau lah. Ya. Kemudian orientasinya 7 sampai
8 misalkan. Kenapa ada jeda 1 hari? Mungkin ya setelah daftar ulang, mereka masuk dulu sehari diinfokan. Untuk kegiatan orientasi, dia suruh bawa apa, dan seterusnya. Jadi diberikan kesempatan 1 hari ini. Misalkan, ya. Kemudian tanggal 9 Idul Adha, mungkin awal semesternya nggak 14, tapi langsung 11. Nah, udah, kemudian kita lihat hari efektifnya. Untuk proses pembelajaran berarti berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 hari efektif. Nah, begitu seterusnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin, monggo. Silakan. Ayo silakan, ada pertanyaan atau belum? Izin bertanya. Ya. Kalau untuk daftar ulang siswa itu jadi harinya ngikut, maksudnya terserah kita buatnya gitu ya, yang untuk daftar ulang. Ya, karena kita berusaha merancang gitu ya. Intinya kan bukan di itu, ya, tapi kita berusaha tetap memasukkan dalam kegiatan tahunan. Ya, jadi yang saya contohkan tadi, saya sediakan daftar ulang itu 1 sampai 5, berarti ada 4 hari. Kenapa kok itu masuk di kalender akademik, kalender tahunan? Karena itu juga akan melibatkan guru. Sehingga proses pembelajaran belum bisa berlangsung. Kan gitu. Nah, ini dimasukkan. Walaupun nggak tepat sesuai dengan realitanya besok nggak masalah. Intinya itu kita akan belajar menghitung hari efektif yang kemudian diaplikasikan dalam sebaran materinya itu nantinya. Kuncinya di situ sebenarnya. Ya, mungkin Pak Dimas ada tambahan. Speakernya on dulu. Jadi itu estimasi, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dari tahun ke tahun kan menjelang Lebaran ada cuti. Nah itu misalnya kalian beri warna gitu ya. Berarti H plus H min berapa, kemudian H plus berapa itu pasti harinya nggak bisa dipakai. Misalnya alokasi untuk cuti, atau bisa jadi kan di Indonesia itu kan lebarannya kan beda hari ya, bisa jadi ada lebarannya ormas-ormas tertentu itu di tanggal A, kemudian ada yang tanggal B gitu ya, jadi ada selisih-selisih. Itu juga diberikan estimasi. Jadi bukan, kalian nggak akan memprediksi hal yang tepat gitu ya, jangan terlalu, seperti kata saya tadi, jangan terlalu berpikir untuk membuat sesuatu yang sempurna gitu ya. Yang penting jadi dulu. Nanti sense-nya atau nanti pengalamannya akan terbawa nanti kalau misalnya ada cuti, menjelang hari lebaran ada cuti, kemudian pas 17-an nanti ada kelas meeting. Nah, itu kan nanti akan muncul gitu ya. Kalau kalian sering di sekolah kan nanti akan, oh iya, berarti sekarang di sini begini. Kalau Ramadan ada sekolah yang fakultatif, jadi nggak full gitu ya. Masuknya mungkin jam 10 siang baru masuk, kemudian selesainya nggak sampai kayak biasanya. Nah itu fakultatif gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Semakin kalian terbiasa nanti berdasarkan pengalaman juga akan makin baik. Tapi intinya adalah yang itu tadi, yang jelas-jelas kan. Kalau salah identifikasi hari Minggu, nah kan fatal gitu ya. Hari Minggu aja kan gampang gitu ya. Tapi kalau hari-hari hari-hari raya, nah itu kan mungkin ada pergeseran, ada perubahan, itu bisa jadi ada yang seperti itu. Kalau yang lain kayak hari libur, hari Minggu, nah itu kan pasti fix gitu ya. Kemudian Lebaran, nah itu misalnya ada libur awal puasa, nah itu kalian tergantung itu ya ketepatan
kekuatan estimasinya ya. Estimasinya seperti apa? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau seumpama kalau event-event sekolah gitu apa bisa dimasukkan Pak? Kayak disnatalis sekolah gitu atau acara-acara lomba-lomba gitu? Bisa, Mbak. Ya, bisa. Disnatalis sekolah bisa dimasukkan. Ya. Nggak dimasukkan pun juga nggak apa-apa gitu. Nggak dimasukkan juga nggak apa-apa kalau misalnya kepala sekolahnya beranggapan bahwa bisa jadi nanti terlalu banyak libur dan itu nanti mengganggu ketercapaian kompetensi. Nah, bisa jadi juga enggak gitu kan. Kalau mau dirinci, bahkan sekolah-sekolah kan ada tryout-nya gitu ya. Menjelang kelas 3 ada tryout. Nah, itu kan kalau benar-benar dirinci kan ruwet gitu ya. Bisa jadi nanti semua kalender pendidikan nanti kalian ada warnanya. Jadi nggak ada yang putih nanti ya. Khawatirnya nanti nggak ada yang putih, nanti nggak gimana ya. Kalendernya nggak ada yang putih gitu ya. Jadi yang esensial yang itu, yang hari Minggu itu kan pasti libur. Kemudian hari-hari besar ya pasti libur. Kemudian libur awal puasa. Kemudian ada apalagi itu cuti lebaran. Nah itu kan biasalah. Seenggaknya sampai situ sudah bagus. Kalian sudah mempertimbangkan hal-hal seperti itu sudah bagus. Kemudian kalian mempertimbangkan ada cuti bersama. Nah itu lebih bagus lagi gitu ya. Ada tryout lebih bagus lagi. Tapi kalian nggak harus sesempurna itu dulu. Yang kita minta, saya dengan Pak Taufik minta cukup jadi dulu gitu ya. Cukup jadi dulu kayak gimana bentuknya. Kalian sudah berlatih belum? Jadi kalau sudah, kalian bisa memprediksi, oh ternyata begini ya. Kemudian, loh kok ternyata pas dijalani RPP-nya kok saya punya hari efektif banyak kok ternyata nggak tercapai. Oh ternyata kalender pendidikannya banyak yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan. Nah nanti kalian juga akan mengalami pengalaman yang seperti itu. Ada sense-nya atau nalurinya mungkin akan terasa nanti semakin lama gitu ya. Intinya yang esensi dulu yaitu hari Minggu, kemudian hari-hari besar, cuti bersama. Tuh. Kalau yang hal-hal yang lain mau kegiatan disnatalis itu kan kebijakan dari sekolah ya. Itu kan beda-beda. Jadi sekolah satu dengan yang lainnya bisa jadi beda gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan secara umum ya. Itu dari saya. Seperti itu bisa dipahami teman-teman. Yang simpel-simpel dulu, yang simpel-simpel dulu, yang gampang diidentifikasi. Nanti semakin lama kalian sering buat kalender pendidikan, nanti akan muncul nalurinya itu ya. Oke, jadi kesimpulannya di dalam kalender akademik itu hari Minggu jelas. Ya. Kalau SMA berarti Sabtu libur. Nah ini harus diperhatikan juga. Kalau SMP mungkin Sabtu masih masuk. Ya, maka Sabtu nggak. Kalau yang SMA berarti Sabtu libur sudah merah. Nah, kemudian memasukkan hari besar dulu, hari libur nasional, ya. Hari pendidikan, mungkin hari keagamaan, ya. Idul Adha, Idul Fitri, termasuk cutinya, cukup itu dulu. Ya. Lalu orientasinya kita adalah bagaimana memahami sebuah proses pembelajaran matematika itu yang berdasarkan turunan kalender akademik. Ya, turunan itu prosem itu. Ya. Lalu dari kalender akademik itu nantinya akan terlihat berapa hari efektif. Ya. Sehingga Anda itu akan mengajar sebegitu banyak materi itu, berapa kali pertemuan, pas enggak? Nah, kan gitu. Ya. Kalau enggak pas, berarti kita harus menyiasati. Mungkin ada materi yang sifatnya esensial dan non-esensial. Materi esensial itu nanti yang harus benar-benar sampai tuntas. Sedangkan yang non-esensial itu bisa mungkin sekilas dilewati saja. Nanti ada triknya seperti itu. Nah, untuk tahu esensial dan non-esensial, ini tergantung pengalaman mengajar. Kalau dulu berdasarkan acuan ujian nasional.
Karena sekarang ujian nasional tidak ada, maka materi esensial ini berarti sesuai dengan kebutuhan asesmen yang muncul di tingkat satuan pendidikan. Maka bisa jadi ya, berdasarkan pengalaman masing-masing gurunya. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu atau belum? Ada? Pak izin bertanya, Pak. Biasanya kan kayak kegiatan kayak Bapak tadi kan biasanya SMA Sabtu kan libur ya, Pak. Nah, Iya. saya itu malah baru tahu. Soalnya sekolah saya itu masuk. Nah, untuk melihat kayak jadwal bakunya kayak SMA, SMP dan seterusnya itu bagaimana ya, Bapak? Biar nanti bisa mengira-ngira gitu, Bapak. Mengira-ira gimana, Mas? Kalau yang saya katakan Sabtu libur itu untuk sekolah umum. Ya, sekolah umum untuk negeri itu biasanya Sabtu libur, Mas. Kalau Anda dulu di pesantren mungkin? Iya, Pak. Ya, kalau di pesantren berarti memang semuanya masuk. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, apakah kurikulum di pesantren juga akan melibatkan seperti itu? Ya tentu ada, kalau memang dia sekolah harus memenuhi perangkat pembelajaran seperti itu. Untuk dinyatakan bahwa sekolah itu dalam menyelenggarakan pendidikannya itu sesuai dengan ketentuan. Ya, enggak hanya di negeri, di swasta, di pesantren juga akan mengikuti itu. Kalau dia memang sekolah yang punya NPSN ya, sekolahnya itu terdaftar dan pasti akan mengikuti prosedur itu. Ya. Oke, yang kemudian pertanyaan tadi, mengetahui jadwal-jadwal yang mana maksudnya, Mas? Kayak misal kegiatan kan, Pak. Kayak kegiatan-kegiatan baku yang ada di sekolah umum. Terus ya pokoknya kegiatan yang ada pas misal di SMA itu kayak yang wajib harus ada gitu loh, Pak. Ya, kegiatan yang wajib ya. Kalau kita mencermati di kalender akademik, itu kan kita menghitung hari efektif. Ya, kita eliminasi dulu. Ya. Jadi, yang saya contohkan tadi di bulan Juli kita sudah mengeliminasi ya ini. Gini mungkin ya Mas ya. Saya ulangi di sini. Ya. Kita punya bulan Juli tahun 2022. Ya, ini cinta contoh ya. Kita eliminasi dulu. Ya, misalkan Ahad atau Minggu ini libur. Ya, kalau misalkan kebetulan sekolah Anda itu liburnya Jumat, ya tinggal diganti aja Jumat yang merah misalkan. Ya, menyesuaikan. Kita eliminasi dulu yang libur. Kemudian kita eliminasi yang berikutnya hari libur nasional. Di sini ada hari raya Idul Adha, ada tahun baru Islam. Ya, atau mungkin 17-an. Ya, wajib kalau ini 17-an ini ya. Atau mungkin Lebaran ya, Idul Fitri biasanya ada cuti ya, tinggal dimasukkan aja. Mungkin cutinya biasanya 2 hari atau 1 hari sebelum hari H dan setelahnya hari H 1 hari ya kita estimasikan. Ya, kita belum melihat jadwal apa yang ada kegiatan di sini, belum sampai ke situ. Di kalender akademik kita menentukan jumlah hari efektifnya. Ya, ketemu ini misalkan. Ya. Yang masuk di sini itu hal-hal umum sebenarnya, belum spesifik. Ya. Baru setelah ini kita tahu ini, kita tuangkan di promes. Ya. Promes. Nah, kalau promes ini acuannya sudah melihat sebaran materi. Ya, kita bulan Juli punya 17 hari efektif. Ya.
kita buat 2 slide ini. Ya. Kita punya 17 hari efektif. Ya, 17 hari efektif misalkan. Ya, ini misalkan di bab 1 ya. Ini kelas 7 misalkan. Ya. Kita punya 17 kali pertemuan. Ya. 17 kali pertemuan. Nah, di mana 17 kali pertemuan itu? Maaf, ya, saya ulangi. Di bab 1 ini akan habis selama 6 kali pertemuan. Ya. Sedangkan kita punya hari efektif sebanyak 17 kali. Ya, 17 kali. Kita lihat. 17 kali berarti 1 bulan ini yang kita punya 17 hari ini bisa jadi 1 Juli pada bulan pertama itu kita sudah masuk di 2 bab. Paham yang saya maksud ya? 17 kalau kurangi 6 itu kan masih 11. Berarti 1 bulan ini bisa jadi sudah 3 bab masuk sini. Menyesuaikan dengan babnya. Ini contoh saja. Saya ulangi ya, di kalender akademik kita mengeliminasi hari liburnya. Sehingga di sini diperoleh sebanyak 17 hari efektif. Ya. Kemudian 17 hari efektif itu kita tuangkan sesuai dengan pelajaran bab 1. Nah, untuk tahu bab 1 ini, kemarin saya contohkan untuk melihat buku guru. Nah, bab 1 ini akan habis berapa kali pertemuan di sana ada. Ini saya tandai. Saya tandai. Ya, saya tandai. Ini semua nantinya menyesuaikan dengan bab yang ada di pedoman buku guru. Ini berarti kita ganti ya. Enggak biru ini karena bukan hari libur ini. Ya. Ini. Oke. Kita bisa melakukan pembelajaran berarti mulai pekan berapa ini? Ini pekan pertama, ya, pekan kedua, ya, pekan ketiga kurang lebih. Ya, pekan ketiga, ya, atau mungkin kedua lah. Ya. Sehingga yang saya tuliskan 2, 2, dan 2. Kalau 5 berarti mulai 3, 4, 5 boleh. 3, 4, 5. Ini saya hapus ini biar nggak ganggu ini. Nah, berarti bulan Juli sebanyak 6 kali pertemuan ini sudah habis. Bab 1 habis. Ya, karena memang ini. Ya. Kemudian sisanya kita taruh di bulan berikutnya. Misalkan 2. Kalau tiap pertemuan 2 jam ya. Ini perhatikan menyesuaikan sekolahnya. Karena matematika itu ada yang sekali pertemuan dalam 1 minggu itu 2 kali. Bisa jadi 2 dan 3 gini. Ini makanya saya buat 2. Ya. Ada biasanya kalau jurusan IPA itu yang sekolah umum ya, yang pernah saya tempuh juga, yang pernah saya alami di sekolah waktu mengajar juga, ada di hari Senin misalkan 2 jam, di hari Kamisnya 3 jam, ada yang begini. Ya. Sehingga kan begini, ya, ini berarti sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6. Ya. Kemudian sisanya mengikuti. Nah, kita hanya melakukan itu sebenarnya. Ya, jadi nggak usah terlalu dibayangkan tentang hal-hal yang rumit. Ya.
kita melakukan eliminasi hari libur, diperoleh hari efektif, kemudian hari efektif itu kita petakan berapa kali pertemuan. Nah, kalau itu sudah, nantinya kita melihat RPP-nya. Nah, kira-kira RPP itu akan berapa kali pertemuan? Ya, akan berapa kali pertemuan dilakukan pembelajaran itu, misal ya, ada RPP tentang ini, materi pokoknya relasi dan fungsi. Ya. Jadi yang tadi dari kalender akademik, program semester yang sudah dipetakan itu, kemudian kita lihat, nah ini SMP, kalau SMP 40 menit. Tiap satu kali pertemuan dia adalah 2 jam pelajaran. Nah, ini menyesuaikan, berarti RPP 1 ini digunakan untuk 1 kali pertemuan sebanyak 2 kali 40 menit. Nah, materi pokoknya fungsi, relasi dan fungsi. Nah, kalau sebagai guru beneran nih di sekolah, berarti harus punya RPP semua, mulai dari pertemuan yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kalau Anda nantinya nggak buat itu semua, paling kita contohkan aja Anda mengembangkan RPP paling 1 kali pertemuan aja. Anda pilih nanti materi mana yang akan Anda kembangkan dalam RPP itu. Ya, termasuk di dalamnya ada strategi pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran ini. Nah, di sini ada KI, ada KD, itu nanti di RPP. Ya. Sampai sini mungkin ada bisa dipahami belum? Maksud kenapa kita ada kalender akademik, ada prosem, ya, kemudian baru muncul RPP, silahkan. Gampang nggak, Rek? Hello, everybody. Easy or difficult? Halo? Nggak ada suara. Iya, Bapak. Gampang nggak? Sulit, Bapak. Hah? Sulitnya di mana sih? Sudah sampai Pak Taufik jelasinnya sudah step by step banget loh itu. Enggak, maksudnya sulit gini ya Pak, mungkin kita belum agak beradaptasinya gitu waktu mengerjakannya nanti. Nah, ini kayaknya perlu dipaksa mereka ini, Pak. Kalau nggak dipaksa nanti malah tambah lama adaptasinya ini ya. Masih ditutup Pak Taufik mikrofonnya. Pak Taufik, masih di mikrofonnya masih belum diaktifkan? Ya, mungkin langsung take action Mbak Harum ya. Kita pandu biar teman-teman yang lainnya termotivasi. Yuk, coba yuk. Ya, coba yuk ditampilkan. Kita buat, coba. Kita ngedit, wis template-nya sudah ada. Walaupun sebenarnya Anda boleh berkreasi kan. Kita nggak membatasi sebenarnya. Gimana Mbak Harum? Ini saya Bapak.
Coba sih tunjukkan yang sulit itu di mana sih? Yang sulit di mana ya? Harum tadi bilang ada yang sulit. Bukan sulit gitu Bapak. Maksudnya kalau dari penjelasan Bapak Taufik tadi sudah alhamdulillah sudah paham, tapi mungkin nanti untuk prosesnya mungkin sedikit gimana ya Pak? Sedikit kalau masukkan data-datanya itu mungkin agak ribet gitu ya Pak. Sulit. Di materinya sudah disiapkan semua loh itu ya, Excel-nya sudah ada. Kalau pengen yang cantik ya yang PDF itu di-convert gitu kan. Di-convert dulu. Kalau pengen yang langsung jadi nggak perlu convertan, itu template-nya Pak Taufik tinggal diganti dengan materi matematika, atau kalender akademiknya tinggal diganti dengan sesuai dengan tahun yang diminta. Itu kan Pak Taufik tahun 2014 ya. Nah, sekarang tahun 2022, nah itu tinggal diganti. Sudah ada semua peralatannya, tinggal mau menggunakan atau enggak kalian. Ayo, gimana? Gimana Pak Taufik? Mungkin ada tambahan? Ya, sebentar Pak Dimas. Mungkin biar lebih konkret lagi ini saya kirimkan buku contohnya ya. Katanya kok tadi masih bingung, sulit memasukkan datanya, itu data apa ini. Saya kirim ke grup. Nah, ini saya ada contoh buku matematika kelas 7 dari kurikulum 13. Ya, buku guru. Kita lihat ya, kelas 7. Kita lihat sebaran silahkan di-download ini ya, silahkan di-download, bisa buat bahan belajar. Ini saya download di BSE ya, kemarin sudah ya, dipraktekkan. Coba cari buku di BSE, buku guru. Kita lihat bab 1 akan habis di berapa kali pertemuan. Ya, kita lihat. Nah ini semester 1 itu bab 1 sampai bab 4. Ini dituangkan di mana? Ya, kita buka di sini promesnya, prosem atau promes. Ya. Ternyata
Sesuai dengan buku guru di sini bab 1 itu habis 2 kali 12 pertemuan. Nah, maka ini saya rubah. Ya. Ini berarti 12. Yang bawahnya berapa? Bawahnya 10. Ya. Bawahnya 10. Bawahnya lagi 10. Ini 8. Nah, sehingga totalnya dalam satu semester itu 40. Ini sudah ada. Nah, makanya yang ini 5 sama 6 kita hapus. Tidak masalah, kita menyesuaikan aja. Ini 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan. Tinggal kita implementasikan di sini. Ya. Kalau SMP itu berarti paling 1 pekan buat jam pelajaran. Berarti bab 1 ini akan habis di bulan Juli sampai bulan Agustus. Bisa jadi gini. Ya. Zero, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu banyak loh, dia yang bawa itu. Oh, bagus loh. 3 itu banyak, sayang. Itu 83. Pilot sampai sana. Ya, coba masih sulitnya di mana? Yuk coba. Saya malah bingung nggak bisa berkata-kata ini. Yuk. Sepertinya sudah sangat detail sekali ya dari kalender akademik. Ya. Kemudian dari kalender akademik itu Anda melihat dari kalender yang sebenarnya. Ya. Baru dituangkan di prosem. Kalau kita itu sudah, baru kita melihat RPP kan gitu sih. Ya, saya ulangi ya. Yang tadi, ya, ini kan 1 pekan. Ya. Juli. Pekan ini berdasarkan dari kalender akademik. Ya, kalender akademiknya mana ya? Ini. Ya. Kita punya 17 hari efektif. Kok nggak mau sih? Nah, kita punya 17 hari efektif di bulan Juli. Ya. Sedangkan kalau kita mencermati di matematika itu 1 pekan paling 1 kali. Atau kalau Anda ingin melihat karena kemarin sudah mencari kalau saya tak tanya Google. Kalender akademik SMP misalkan. Nah, di sana ada ketentuan. 1 minggu itu matematika berapa kali pertemuan. Nah, ini contoh.
Ini banyak sekali contohnya ya. Tapi untuk kita menentukan ya, karena Anda sudah punya informasi berapa kali pertemuan, ini kan minggunya ada 5 minggu ya. Sedangkan bab 1 habis 12 kali pertemuan ya. Berarti gini ya. Entah itu di hari apa matematikanya, itu kan dijadwal, bukan urusan di sini, belum sampai ke situ. Ya. Oke, kalau ini sudah ya, prota ini sebenarnya prota dulu baru promes. Nah, prota ini resumnya sebenarnya. Kalau prota ini resumnya, resum dari siapa? Dari kalender akademik. Ya, dirinci berapa minggu efektif. Ya. Ini sampai ada alokasi waktu. Ada 13 minggu efektif. Dari mana? Dari sini. Dihitung. Ya. Dari efektif. Kalau total minggunya, ini berarti per semester ya, semester 1, 2, total minggunya adalah ini, sudah dibagi dengan berapa kali hari efektif, termasuk ulangan umum, remedial, dan cadangan. Ya. Sehingga kalau 27 kali ada 13 minggu, ya, berarti 13 minggu dari sebaran yang ada minggu di sini. Ya, 13 minggu berarti 65 jam. Bisa jadi kalau 13 minggu ini 13 kali 40 kalau SMP. Ya, kalau SMP 45. SMA maaf, kalau SMA 45. Hitung berapa, kemudian estimasi untuk ini berapa. Nanti akan ketemu. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Oh, nggak ada isinya atas. Nggak ada isinya. Boleh deh, boleh. Ada pertanyaan mungkin? Atau sudah cukup? Sudah belenger mungkin? Alhamdulillah Pak, sudah cukup jelas. Atau ini ada tambahan? Saya ada ini. Ya. Jadi dari Kemendikbud ini, jadi ada pedoman mengembangkan bahan ajar untuk mata pelajaran matematika. Bisa tambahan referensi ya. Walaupun ini sebenarnya diktat dari hasil pelatihan guru-guru. Bisa Anda lihat beberapa inti-inti yang ada di sini, ya. Termasuk bagaimana sih pembelajaran yang baik itu, yang efektif itu, ya, isinya apa saja dalam perangkat pembelajaran itu. Nah, ini kan materi BIMTEK ini. Gak apa-apa, ini bahan tambahan untuk membaca aja. Nah, ketentuan menyusun RPP, nah, nanti akan kita pelajari juga kan. Nah, sampai modul atau bahan ajar ya. Jadi guru
yang baik gitu ya, yang profesional itu tidak hanya menggunakan buku paket atau buku LKS saja, tapi mungkin guru juga mengembangkan modulnya itu sendiri, ya, berinovasi, nah, menyusun bahan ajar. Ini tak kirimkan linknya aja. Oke, mungkin dari Pak Dimas ada tambahan, monggo. Cukup Pak, dari saya sudah sangat jelas penjelasan dari Pak Taufik, sudah sangat rinci. Kalau ada masalah berarti perlu dicoba itu ya. Jadi jangan hanya diangan-angan, oh nanti kesulitannya bakal seperti ini, kesulitannya bakal seperti ini. Tapi ini sudah zamannya abad ke-21, siswa atau bahkan mahasiswa itu sudah harus mampu menyelesaikan permasalahan gitu ya, problem solving itu sudah diminta ini ya. Ini sudah mahasiswa tingkatnya, apalagi sudah mahasiswa gitu ya. Ada maha di sini ya, mahasiswa. Gitu. Tolong dicatat ya Mas Fikhan, kalian ini sudah mahasiswa gitu. Bukan hanya sekedar siswa lagi ya. Jadi jangan disampaikan atau pola belajarnya jangan seperti SMA, SMP gitu ya. Jadi berbeda ya, nuansa akademiknya berbeda. Seperti itu Pak dari saya. Ya, mungkin kita tunggu kesepakatannya mungkin ya. Mungkin mahasiswa juga perlu berdiskusi. Ya, kami tunggu. Hari ini jangan ditunda lagi ya. Segera diskusikan. Hari ini kita tunggu hasilnya. Silakan disepakati. Ya, kalau dari kami, saya dan Pak Dimas itu sebenarnya hari ini sudah melihat progres ya, karena memang agak mundur. Kita mencoba ya, kalau nggak mencoba nggak akan tahu ya, nggak akan langsung mendapatkan pengalaman. Sehingga minggu depan ya Anda menyampaikan presentasi dari hasil progres Anda. Jadi jangan berpikiran kalau presentasi banyak yang salah itu malah nggak dinilai, nggak. Justru itu yang baik. Anda akan menemukan banyak pengalaman di situ. Anda akan banyak belajar dari masukan-masukan yang ada. Dan boleh jadi temannya yang lain juga ikut mengkritisi nantinya. Nah, jadi nggak hanya nunggu gitu ya, tapi mahasiswa yang lain kalau dia punya konsep pemahaman yang lebih baik dari Anda, kita persilahkan nanti sebelum kita ya Pak Dimas ya. Sebelum kita nanti teman-teman yang lain dulu yang memberi masukan. Ya, baru nanti peran kami itu akan menambahi, meluruskan mungkin. Ya. Bisa dipahami ya Mas Mbak? Bisa Pak. Bisa Bapak. Bisa Pak. Oke. Cukup mungkin Pak Dimas ya. Kita tunggu. Mudah-mudahan ada pergerakan yang baik dari rekan-rekan. Minimal disepakati aja Pak, minggu depan apa? Minimalnya apa? Kaldik ya, deal ya? Ya, kaldik lah. Kaldik dulu deh, deal. Minggu depan kaldik, tapi semuanya harus sudah punya kaldik sendiri. Kan tinggal yang warna merah itu loh apa? Hari Minggu, kemudian hari raya, nah itu sudah di cancel, sudah di warna merah, sudah nggak bisa dipakai, itu aja. Itu dulu minimal itu. Ya. Oke, bisa dipahami dan dilaksanakan, Mas Mbak mahasiswa kelas ICP. Baik Bapak. Baik Bapak. Oke, silakan kami kembalikan ke Pak Dimas, monggo. Paham ya? Ini ditutup Pak.
Gimana Pak Taufik? Sudah diakhiri? Ya, monggo Pak Dimas. Oke, berarti itu ya kesepakatannya teman-teman. Jadi jangan dianggap ini suatu yang berat gitu ya. Karena perjalanan yang jauh sekalipun itu pasti dimulai dari langkah yang kecil gitu ya. Pohon yang besar itu pasti berawal dari benih yang kecil. Jadi jangan disepelekan hal yang kalian lakukan saat ini meskipun hanya sekecil apapun progresnya jangan disepelekan ya. Oke, seperti itu ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.